Pertemuan mengejutkan antara Jokowi dan Surya Paloh di istana tentu saja bisa menimbulkan tafsir ganda. Apakah pertemuan tersebut merupakan upaya dan strategi Jokowi untuk merangkul atau justru sebaliknya memukul Anies Baswedan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Presiden Jokowi tiba-tiba saja bikin kejutan usai melantik Ketua Umum Relawan Projo Budi Aris Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo pada hari Senin 17 Juli 2023 menggantikan kader Nasdem Johnny G. Plate yang kini terjerat kasus korupsi BTS Pogi. Usai pertemuan mengejutkan yang kabarnya berlangsung sekitar 1 jam itu, Surya Paloh di markas besarnya Nasdem Tower pada hari Selasa 18 Juli 2023 mengaku bahwa pertemuan tersebut hanyalah silaturahmi biasa dengan membahas situasi politik saat ini. Bahkan Surya Paloh juga menyebut sangat terbuka kemungkinan bagi bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Sementara itu Sekjen Nasdem Hermawi Taslim membantah jika pertemuan tersebut terkait dengan reshuffle Kabinet Indonesia Maju di mana jatah menteri dari partainya berkurang. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali yang mengaku sangat menghargai keputusan Jokowi memberikan kursi Menkominfo yang sebelumnya dipegang Partai Nasdem kepada Budi Ari. Keputusan itu tak akan mengubah komitmen Partai Nasdem sebagai partai pendukung pemerintah. Ia juga menegaskan partainya tetap bersahabat dan berada di koalisi pemerintah hingga masa jabatan Presiden Jokowi berakhir. Saya nggak menawarkan. Tapi probability ke arah itu bisa aja, dan itu bagus ya. Kemungkinan ke arah itu bisa aja ya, kemungkinan ke arah itu bisa aja. Ini macam saya katakan dari awal tadi, kalau suasana itu dibawa dengan tidak tegang, tidak memposisikan ya, ini lawan, ini kawan, siapa yang bisa mendapatkan manfaat? Bangsa ini, kita semuanya, kita rindu pada pikiran-pikiran seperti itu. Ya. Strategi politik Jokowi memang selalu misterius. Langkah-langkah politiknya sulit untuk ditebak kemana arahnya. Berbagai spekulasi dan tafsir liar yang menyeruak di luar sana sesuai dengan persepsi dan dugaannya masing-masing. Termasuk diantaranya adalah isu penjegalan terhadap Anies agar tak bisa melaju dalam kontestasi Pilpres 2024. Betapa tafsir liar yang syarat dengan narasi buruk yang terus bertubi-tubi diarahkan ke istana, toh sama sekali tidak terbukti. Demikian juga spekulasi jahat yang terus di-blow up oleh ex-wakil Menteri Hukum dan HAM era SBY, Denny Indrayana, terkait dengan dugaan Anies bakal dijadikan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi Formula E, atau istana bakal memenangkan gugatan Kepala Staf Presiden Muldoko terkait dengan konflik kepemimpinan Partai Demokrat. Toh hanya bullshit dan omong kosong belaka. Bahkan kini Denny Indrayana harus menanggung malu. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum atas dugaan membocorkan rahasia negara terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK mengenai uji materi sistem pemilu yang kini sudah masuk ke tahap penyidikan sebagaimana yang disampaikan Kabar Reskrim Polri Komjen Agus Andrianto pada hari Senin 26 Juni 2023 yang lalu. Dan kini Denny Indrayana pun tak terdengar lagi narasi-narasi jahatnya yang sebelumnya begitu gencar menyerang istana. Tak hanya Denny Indrayana, juru bicara Anies Baswedan Sudirman Said pun juga melontarkan dugaan dan tafsir yang sama yang menyebut ada pejabat pemerintah yang diminta Jokowi
untuk merayu PKS agar mundur dari koalisi perubahan. Namun toh faktanya hal itu justru malah dibantah dengan tegas oleh petinggi PKS Abu Bakar Al-Habsyi. Sejak awal sampai hari ini bergantian para pejabat negara, ada yang pimpinan partai dan bukan, mendatangi PKS dengan misi, ada yang implisit, ada yang eksplisit. Misinya itu supaya PKS keluar dari koalisi itu dan majunya Pak Anies digagalkan. Keinginan kepada kita untuk ke sana ke sini itu biasa, itu kan namanya tarik menarik, ya toh. Kayak kita juga pengen narik Golkar, kita juga pengen narik PKB supaya kita lebih kuat gitu. Tapi kok saya kayaknya isu aja itu kayak gitu, berita-berita kayak begitu. Karena memang di era semakin menuju hari akhir semakin panas, mesin ini semakin wah. Kami solid kok. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, orang boleh saja menduga, menafsirkan, atau juga mempersepsikan setiap peristiwa politik yang terjadi di negeri ini. Namun kalau tidak didasari fakta dan data atau bukti yang konkret, toh pada akhirnya malah jadi bumerang yang bisa mempermalukan diri sendiri. Jadi isu penjegalan dari istana terhadap Anies Baswedan agar tidak bisa melaju dalam kontestasi Pilpres 2024 tampaknya diduga memang disengaja oleh kubu pendukung Anies sendiri sebagai senjata politik playing victim untuk menggiring opini publik betapa berbahayanya permainan politik cawe-cawe Presiden Jokowi menjelang Pilpres 2024. Nah, di tengah situasi politik yang makin memanas macam itulah, Jokowi kembali mengeluarkan katutroh politiknya dengan mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pasca pelantikan Menkominfo Budi Ari untuk menggantikan posisi petinggi Partai Nasdem Johnny G. Plate yang kini terseret kasus korupsi senilai 8 triliun rupiah dalam proyek BTS Bogi. Pertemuan mengejutkan antara Jokowi dan Surya Paloh di istana tentu saja bisa menimbulkan tafsir ganda. Apakah pertemuan tersebut merupakan upaya dan strategi Jokowi untuk merangkul atau justru sebaliknya memukul Anies Baswedan? Nah, berdasarkan tafsir awam saya, DNA politik Jokowi bukanlah tipe predator yang ingin menghancurkan musuh-musuh politiknya secepat mungkin agar menjadi patron politik sekaligus penguasa yang paling kuat. Kalau memang Jokowi punya mens rea atau niat jahat untuk melakukan kejahatan politik semacam itu, tentu saja ia bisa dengan mudah untuk melakukannya dengan memperalat infrastruktur kekuasaan yang ada di dalam tangannya untuk menghancurkan lawan-lawan politik yang mengganggu dan mengusik dirinya. Namun toh sejauh ini makin terbukti kalau Jokowi memiliki strategi politik tersendiri, menaklukkan lawan politik dengan cara yang lebih soft dan lembut, sehingga lawan politik keok dan kalah tetapi tidak dipermalukan dan dikalahkan. Demikian juga pertemuan mengejutkan antara Jokowi dan Surya Paloh dengan strategi politiknya yang lembut. Jokowi dengan rendah hati mengundang politisi senior sekelas Surya Paloh yang selama ini gencar menyerang dan menyudutkan dirinya untuk bertemu, terlepas apapun isi pembicaraan pada saat pertemuan tersebut. Jokowi ingin menunjukkan kelasnya sebagai sosok politisi sekaligus kepala negara yang tidak ingin memukul tetapi merangkul lawan politik hingga akhirnya rival politik merasa takluk dengan sendirinya tanpa harus dikalahkan dan dipermalukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.